everyone, kembali lagi di channel kami di bagian part 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools apa saja yang ada di dalam CorelDRAW. Apa sih tools itu? Tools adalah alat atau fitur yang tersedia dalam perangkat lunak desain grafis untuk membantu pengguna dalam membuat dan mengedit grafik, ilustrasi, dan desain. Langsung saja aku jelasin apa saja tools-tools yang ada di dalam CorelDRAW. Yang pertama yaitu Pick Tool. Pick Tool ini berfungsi untuk memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Selain itu, pada Pick Tool ada beberapa tool tambahan seperti yang pertama Freehand Pick Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas. Yang kedua ada Free Transform Tool untuk mengatur skala ukuran dari objek. Yang kedua ada Shape Tool. Shape Tool ini memiliki fungsi untuk membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Nah, sudut dari objek tersebut dapat diubah menjadi bulat atau lebih runcing. Yang ketiga ada Smooth Tool. Dari namanya kamu sudah bisa menebak nih bahwa Smooth Tool ini berfungsi untuk meluruskan atau menghaluskan garis atau membuat sketsa yang kamu buat. Yang keempat ada Smear Tool. Smear Tool ini berguna untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk lengkungan. Adapun caranya bisa dilakukan dengan menarik sebagian objek yang dipilih ke arah luar atau dalam sehingga nantinya dapat membuat objek menjadi bentuk baru. Yang kelima ada Swirl Tool. Swirl Tool ini berfungsi untuk mengubah atau memberikan efek putaran pada objek. Caranya adalah klik tepi atau sudut objek dan tahan hingga putaran sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat contoh yang ada di gambar ini. Terus yang keenam ada Attract and Repel Tool. Tool ini mungkin sangat berguna bagi kamu yang sering membuat gambar ilustrasi seperti sketsa atau kartun. Adapun Attract dan Repel Tool ini berfungsi mengubah secara bebas bagian dari objek dengan menjadi melengkung atau runcing. Yang ketujuh, ada Smooth Tool. Smooth Tool ini berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Caranya adalah klik pada garis objek yang dipilih dan kamu bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. Yang kedelapan ada Rogan Tool. Rogan Tool ini bisa kamu gunakan untuk mengubah bagian objek khususnya pada garis runcing atau bentuk bergerigi seperti gergaji. Tool ini bisa juga kamu gunakan untuk membuat gambar seperti rumput dan objek lainnya dengan bentuk yang kasar. Yang kesembilan ada Crop Tool. Kamu pasti sudah tidak asing nih dengan tool yang satu ini. Crop Tool ini memiliki fungsi untuk memotong atau menghilangkan bagian objek yang dipilih. Caranya, kamu tinggal menyeleksi bagian apa yang ingin kamu seleksi atau hilangkan. Selain itu, Crop Tool ini terdapat juga tool tambahan lainnya, seperti Knife Tool untuk memotong objek, Virtual Segment Delete Tool untuk menghapus bagian sudut atau pertemuan antar garis pada objek, Eraser Tool untuk menghilangkan dan menghapus bagian yang tidak diinginkan pada objek atau gambar. Yang ke-10, Zoom Tool. Zoom Tool ini berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW. Kamu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja sesuai dengan yang kamu inginkan. Pada tool ini juga terdapat tool lainnya seperti Pan Tool yang berguna untuk mengontrol dan menggeser tampilan lembar kerja. Yang ke-11 ada Freehand Tool. Freehand Tool ini berfungsi untuk membentuk garis secara bebas, bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain. Pada tool ini juga terdapat beberapa tool yang bisa digunakan untuk menunjang aktivitas desainmu. Seperti yang pertama ada Two Point Line Tool untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari dua titik penghubung. Yang kedua ada Bezier Tool untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik. Yang ketiga ada Pen Tool untuk menggambar garis kurva secara langsung dan bisa diubah menjadi sebuah objek. Yang keempat ada B-Spline untuk membuat garis kurva yang dihubungkan dengan bentuk melengkung. Yang kelima ada Polyline Tool untuk menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada 3-Point Curve Tool untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Ke-12 ada Artistic Media Tool. Ini berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style, mulai dari bentuk brush, sprayer, kaligrafik, hingga expression.
Masing-masing style dapat dilihat dari gambar tersebut. Pada pilihan tool ini juga terdapat tool tambahan seperti yang pertama, Live Sketch Tool, yang berfungsi untuk membuat garis seperti coretan pensil dalam sebuah sketsa gambar atau desain. Yang kedua, ada Smart Drawing Tool, untuk membuat garis coretan menjadi objek yang kamu inginkan secara otomatis. Tools yang ke-13, Rectangle Tool. Rectangle Tool ini adalah tool yang bisa kamu gunakan untuk menggambar objek dengan bentuk persegi atau kotak. Pada tool ini juga terdapat 3 point rectangle tool yang berfungsi untuk menggambar persegi dengan sudut dan garis yang lurus. Tools yang ke-14 ada Ellipse Tools. Ellipse Tools ini berfungsi untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran atau oval. Pada tool ini juga terdapat 3 point ellipse tool yang berfungsi untuk menggambar lingkaran yang diawali dengan garis lurus. Tools yang ke-15, Polygon Tools. Polygon tool ini berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut, seperti segi 5, segi 6, atau lebih. Yang ke-16 ada Text Tool. Text Tool ini berfungsi untuk membuat tulisan atau objek dengan bentuk tulisan. Text Tool ini juga bisa digunakan untuk menambah teks ke dalam objek yang kamu inginkan. Yang ke-17 ada Table Tool. Table Tool ini untuk membuat objek dengan bentuk tabel atau bisa ditambahkan tulisan di dalamnya. Tools yang ke-18 ada Parallel Dimension Tool. Tool ini akan sangat berfungsi bagi kamu yang hobi mendesain bangunan atau arsitektur. Parallel Dimension Tool ini berfungsi untuk membuat garis beserta ukurannya panjang atau lebar seperti contoh di gambar ini. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat berbagai jenis tool lainnya yang memiliki fungsi hampir sama, seperti Horizontal or Vertical Dimension Tool, untuk membuat garis ukur dengan posisi horizontal dan vertikal. Yang kedua, ada Angular Dimension Tool, untuk membuat garis yang digunakan untuk mengukur sudut sebuah objek. Yang ketiga, ada Segment Dimension Tool, untuk menampilkan garis ukur pada bagian sebuah objek. Dan yang terakhir, ada Two-Leg Color Tool, untuk membuat garis petunjuk pada bagian objek. Yang ke-19 ada Connector Tool. Ini berfungsi untuk membuat garis penghubung antara dua objek atau lebih. Pada tool ini terdapat juga tool pembantu seperti Unsure Editing yang berfungsi untuk mengatur posisi titik hubung antara objek. Tools yang ke-20 ada Shadow Tool. Shadow Tool ini berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada sebuah objek. Selain itu, ada juga tool lainnya yang dapat memberikan efek menarik pada objek. Seperti yang pertama, ada Contour Tool. Contour Tool itu untuk membuat objek baru secara berurutan berdasarkan bentuk awalnya. Yang kedua ada Blend Tool, berfungsi untuk menghubungkan antar dua objek yang berbeda. Yang ketiga ada Distort Tool, untuk memberikan efek yang dapat mengubah bentuk dengan menarik garis pada bagian garis objek. Yang keempat ada Envelope Tool, untuk melengkungkan pada objek yang dipilih. Yang kelima ada Extrude Tool, untuk menambahkan bentuk 3D atau ruang pada objek. Dan yang terakhir ada Block Shadow Tool, untuk memberikan efek bayangan yang tebal pada berdasarkan titik sudut objek. Tools yang ke-20 ada Transparency Tool. Transparency Tool ini berfungsi untuk memberikan efek transparan pada sebagian atau keseluruhan objek. 22 ada Color Eyedropper Tool. Ini digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. Pada tool ini terdapat juga tool tambahan yaitu Attribute Eyedropper Tool yang berfungsi untuk mulai mengambil sampel atribut dari objek seperti kerangka, warna, isian, dan efek. Yang 23 ada Interactive Fill Tool. Ini berfungsi untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna, solid, gradasi, pola, dan preset lainnya. Pilihan tersebut bisa kamu lihat di bagian pada gambar ini. Selain itu, ada juga beberapa tool tambahan pada pilihan tool ini. Seperti yang pertama, Smart Fill Tool yang berfungsi untuk memberikan warna berdasarkan area tertentu pada objek. Yang kedua ada Mesh Fill Tool untuk memberikan dan mengatur warna gradasi pada garis bantu. Tools yang ke-24 ada Outline Tool. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran, ketebalan, dan warna garis pada objek saat membuat sebuah objek. Nah, itulah penjelasan mengenai fungsi dari tools-tools yang ada pada CorelDRAW. Mungkin itu saja penjelasan dari aku. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.